Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Yuk. Sorry. Aduh. Kejar ah. Pelan-pelan dong. Oh, sorry. Pelan, ah. Oke, gini aja. Ya. Ah. Ah. Aduh. Tanganannya Kenapa, Kang? langsung merah nih. Sakit gitu ya? Kenapa ya? Gulanya kurang mantul. Coba, tar dulu. Pantes kempes. Dia kurang mantul. Kalau agak keras dikit enak ini. Iya. Jadi merah nih. Ini ngomong-ngomong tentang mantul, jadi ingat kemarin tuh ada Ada apa, Kang? ada imam. Nah. Saya ikut jamaah di sebuah masjid. Pas baca surah Al-Ikhlas tuh bacanya gini. Gimana? Qul huwallahu ahad, Biasa. Allahus somad. Dia somat. Jadi somad nih. Biasanya kan kalau kita baca surah Al-Ikhlas tuh belakangnya kan huruf dal ya. Huruf dal. Nah, Huruf dal itu harus harusnya dimantulin ya? harus mantul. Karena ada 5 kan. Ada 5 huruf yang mesti dipantulin ketika baca. Ba, jim, dal, to, qaf. Dan kof. Nah, Itu harus biasanya mantul ya? kalau kita singkat jadi baju di toko. Nah, kalau saya ada singkatan yang lain. Apa tuh? Jadi batok. Jadi Sama batok kan? ya sama. Jadi Iya, kalau iya. ketemu sama 5 huruf tadi Nah, harus dipantulkan. harus pantulkan. Dan harus kerasa pantulannya. Harus kerasa ya? Mau di tengah, mau di ujung. Enggak seperti tadi. Qul huwallahu ahad. Itu nggak ada Itu pantulan. kan berarti ditelan pantulannya nggak ada. Gitu. Kalau dalam Nggak, berarti kayak bola tadi nggak mantul Iya. tuh. jadi nggak enak kalau Nggak misalkan enak, bolanya harusnya mantul terus nggak mantul malah sakit. Nggak enak. Sama ketika kita baca Quran, Nah. ada hukum bacaan yang harus dipantul tapi nggak dipantulkan. Itu nanti zauknya atau rasa yang kita dapatnya itu kurang. Kalau zauk itu apa sih? Zauk itu rasa Oh, ya. rasa. Ketika baca Quran itu ada rasa yang Kalau- apa ya sesuai dengan bagaimana cara Rasulullah atau para sahabat baca. mengucapkan. Nah makanya di dalam kaidah ilmu tajwid itu para ulama sampai membagikan kalau di dalam 5 huruf tadi ba, jim, dal, to, qaf, ketika dalam keadaan sukun atau mati itu harus dipantulkan atau yang mantul. disebut dengan sifat kolkolah. Qalqalah itu salah satu sifat ya. Sifat dari sebuah huruf atau makhraj huruf ya. Jadi kalau ketemu salah satu dari huruf tadi harus dipantulkan. Walaupun nanti para ulama memang membagi juga qalqalah ini ada 2 macam. Ada 2 macam ya. Tapi walaupun dibagi 2 macam, cara bacanya tetap sama. Tetap sama. Iya, Iya, karena kan jadi dulu- ada yang disebut dengan qalqalah sugro, ada yang disebut dengan qalqalah kubro. Nah, ngomong-ngomong yang sugro sama kubro tadi, saya tuh dari dulu belajarnya. Coba yang namanya- antum tahu, yang namanya sugro itu katanya qalqalahnya kecil kan, Kecil. kubro itu besar. Hmm. Nah, yang namanya sugro itu biasanya katanya itu nggak terlalu kuat pantulannya. jadi sebetulnya Gitu. penamaan atau istilah qalqalah sugro sama qalqalah kubro itu sebetulnya berdasarkan definisi. Oh, definisi Kenapa sih? ya. Kenapa sih disebut qalqalah sugro atau kubro itu berdasarkan terjadinya Qalqalah tersebut bacaan ya? qalqalah tadi. Ya, Proses terjadinya ya? proses terjadinya. Iya. Disebut qalqalah sugro itu kalau misalkan ada huruf yang 5 tadi, salah satu dari huruf 5 tadi, ya itu matinya asli. Asli Dan biasanya sih adanya di tengah kalimat. di tengah kalimat. Ya, misalkan Karena memang lam yadid, disukun ya contoh misalkan tadi lam yadid wa lam yulad. Nah, itu kan ada hablum. Nah, itu kan adanya di tengah-tengah biasanya. Ya, jadi memang karena terjadinya itu karena sukun asli. Nah, makanya disebut qalqalah sugro, kecil. Nah, sedangkan disebut qalqalah kubro itu terjadinya kalau qalqalah itu terjadi kalau huruf qalqalahnya di akhir. ya di akhir atau karena dibaca waqaf. Waqaf tuh kalau berhenti. Diberhentikan. Contoh misalkan dalam surat Al-Ikhlas tadi, ayat yang pertama qul huwallahu ahadun kan tulisannya. Ahadun awalnya. Tapi kalau kita berhenti di situ harus kita baca qul huwallahu ahad. Mantul. Nah, mantul. Mantap betul. Mantap betul. Kalau gini Jadi- misalkan boleh nggak? Mentang-mentang mantul nih. Nah. Qul huwallahu ahad. Nah, Gimana jadi tuh? pantulan itu bukan karena sengaja kita tambahkan suara, Oh, bukan ya. Tapi memang karena murni dia Mantul. punya sifat mantul di situ. Gitu. Jadi
bukan karena disengajain ada tambahan di belakangnya ahade itu bukan. Kalau gitu berarti kita nambahin harokat baru. Udah gitu baru lagi. Iya. Harokat cuma ayu an inun. Betul. Jadi nggak ada harokat itu nggak ada. Nah, qalqalah kubro juga nanti bisa juga terjadi kalau misalkan di ujungnya itu ada tasydid kemudian di wakofkan atau berhenti, maka cara bacanya itu harus ditekan dulu. Ditekan dulu baru dipantulkan. Contoh misalkan di surat Al-Lahab ya. Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, jadi jangan langsung dipantulkan karena di situ ada tasydid ya kan. Saya punya contoh lagi berarti. Illa bil haqq. Gitu ya. Betul sekali. Itu kan ada tasydid. Kalau nggak pintar nggak bakal jadi guru dong. Oh iya. Ya, jadi itu. Nah, kadang di masyarakat itu ya terjebak pada istilah qalqalah sugro sama qalqalah kubro. Jadi seakan-akan kalau qalqalah sugro itu udah kecil aja, hampir tidak terdengar. Kalau qalqalah kubro itu harus kuat. Padahal sama. Mau qalqalah sugro, mau qalqalah kubro, itu cara pantulnya sama saja. Cuma proses terjadinya yang berbeda. Yang sugro itu karena murni disukunkan. Murni karena berharokat sukun asli. Kalau yang kubro itu karena wakof atau diperhentikan disebutnya itu sukun aridi. Sukun aridi itu sukun yang terjadi karena wakof. Gitu. Alhamdulillah udah nggak sakit sekarang nih. Kayaknya mesti dikompa dulu deh tuh. Biar udah kita cari. Ya udah kita cari kompa dulu. Kompanya ya. Kemana? Ke sana aja dah. Kemana? Ke sana. Sana.